Setelah kemarin proposal damai yang diajukan oleh Amerika Serikat untuk menghentikan perang antara Rusia dan Ukraina dengan gencatan senjata selama 30 hari, akhirnya oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky diterima. Itu artinya Zelensky Ukraina menerima untuk menghentikan perang sementara selama 30 hari dengan Rusia, asal Rusia juga setuju dengan usulan gencatan senjata tersebut. Tetapi saat ini nih, sejak video ini dibuat, pemimpin tertinggi Rusia yaitu Vladimir Putin belum menjawab ajakan gencatan senjata tersebut. Ya, oke. Sejak video ini dibuat, saat video ini dibuat, Putin masih mikir mau menjawab iya atau tidak, mau menjawab setuju atau tidak dengan gencatan senjata tersebut. Kalau misalkan Rusia menjawab setuju, berhentilah perang antara Rusia dan Ukraina selama 30 hari. Tidak ada tembak menembak, tidak ada dor dan dor antara kedua negara. Tetapi keresahan muncul di pihak Rusia. Kalau perang dihentikan sementara, itu artinya apa? Artinya Rusia memberikan waktu lebih lama bagi Ukraina untuk membangun militernya kembali. Seperti yang kita tahu kan, saat ini posisi Ukraina bisa dibilang sangat lemah dibandingkan dengan Rusia. Bukti posisi Ukraina ini lemah bisa kita lihat berita terbaru akhir-akhir ini, di mana saat ini Ukraina kehabisan rudal ATACMS atau sistem rudal taktis Angkatan Darat. Rudal ATACMS ini adalah rudal balistik yang dapat menyerang target sejauh 300 km. Rudal ini dipasok dari Amerika Serikat untuk Ukraina, yang gunanya tentu untuk menghajar Rusia. Tetapi stok di gudang Ukraina, rudal ini habis. Ini bukti kalau Ukraina itu lemah. Tentara Ukraina juga sebanyak 430 personel berhasil ditangkap oleh pasukan Rusia di Kursk. Kursk ini kan sebuah wilayah Rusia yang berhasil ditembus oleh Ukraina. Jadi Ukraina dulu dikatakan sangat hebat. Mengapa? Karena mampu menembus salah satu wilayah Rusia yaitu Kursk dan bahkan menguasai wilayah tersebut. Tetapi sekarang wilayah Kursk sudah diambil kembali oleh Rusia. Kemarin Ukraina juga sempat menyerbu besar-besaran Rusia dengan mengerahkan ratusan drone tempur, tetapi sama Rusia berhasil ditepis. Dengan posisi Ukraina yang lemah ini, Rusia harus benar-benar hati-hati dalam memutuskan apakah setuju atau tidak dengan gencatan senjata. Kalau misalkan Rusia setuju, Ukraina berpotensi membangun kembali militer yang saat ini lemah. Apalagi Amerika, sekutu dekat Ukraina, sudah mulai mengirimkan persenjataan Ukraina lagi. Setelah kemarin sempat ditangguhkan oleh Putin, Ukraina sekarang dapat dibantu oleh Amerika lagi. Tapi lagi-lagi nih, Putin itu tidak bodoh. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Putin langsung terjun ke garis depan di Kursk. Ada apa nih Putin ke Kursk? Kok tumben-tumbennya? Di sana Putin bertemu dengan seorang jenderal Rusia bernama Valery Gerasimov. Putin dikabarkan mengusir sisa-sisa tentara Ukraina di Kursk. Jika ada tentara Ukraina yang tertangkap di Kursk, juga akan diperlakukan layaknya teroris. Ini merupakan efek gentar untuk serang Ukraina. Putin berdiskusi dengan Jenderal Valery. Nah, dalam diskusinya itu, Putin katanya berencana akan membangun zona penyangga di sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina. Entah apalah strategi Putin terjun ke medan tempur ini, yang pasti Rusia akan memperkuat pertahanannya di perbatasan. Mungkin juga sewaktu-waktu misalkan Ukraina menyerang Rusia lagi, pasukan Rusia sudah sangat kuat di perbatasan Rusia dan Ukraina. Oh iya, satu lagi, Putin di Kursk juga memberikan dukungan moral bagi tentara-tentara Rusia, agar tentara-tentara Rusia di perbatasan lebih bersemangat lagi dengan kedatangan Putin ini. Bisa juga kedatangan Putin ini untuk menyusun strategi nih,
apabila gencatan senjata telah usai, misalkan 30 hari nih sudah nggak ada perang, terus ada perang lagi, Putin bisa sangat leluasa untuk menyerang kembali Ukraina. Ini di pihak Rusia ya, kita belum mendengar kabar di pihak Ukraina bagaimana strateginya. Kita tunggu saja info lagi. Bagaimana pendapat kalian mengenai berita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Thank you.